Halo, gimana kabar? Sehat? Ini sama bertemu nih. Iya, makasih Iya. udah datang ke sini, udah berkunjung. Assalamualaikum teman-teman, salam jejak anak. Beberapa waktu lalu kami keliling kampung menuju ke Curug Nangka. Tempatnya ke Herman Nantang Camp. Herman Nantang Camp itu seru loh tempatnya. Selain dekat dengan Curug Nangka, dia juga gak jauh dari kota Bogor. Oh iya, ada yang tahu nggak Opa Herman Nantang itu siapa? Herman Nantang itu salah satu legenda dunia petualangan di Indonesia. Dia salah satu pendiri Mapala UI. Cerita tentang Opa Herman Nantang, simak penjelasan Om Erol ya. Beliau salah satu anak Opa Herman Nantang. Yuk. Jejak anaknya sih udah lama. Oh gitu. Oke. Cuma sini kayaknya diseriusin lucu juga nih kan. Kita nggak ngelihat subscriber atau apa, yang penting punya pengalaman yang didokumentasi dengan baik, dan setiap perjalanan kalau bisa mengedukasi. Iya. Gitu aja sih intinya ya deh. Nah ini pelaku-pelakunya sama teman-temannya sebenarnya banyak. Oh, satu inilah angkatan. Yang sering jalan bareng deh banyak ya deh. Ada siapa aja deh? Fatina, Rejan, Julia, juga Dimi, Jena, Nana, Kadimas. Udah itu ya. Satu sekolah berarti. Satu sekolah. Oh iya. Rata-rata sekolah alam ya. Rata-rata sekolah alam. Ini abangnya juga sekolah alam, tapi sekolahnya beda. Oh gitu. Sekolahnya beda. Ini di Yud Khalifa, ini di Ar-Rahman. Nah, Kang Erol ini salah satu anaknya Opa Herman. Sebenarnya ada O-nya sih di belakangnya, Iya. di tengahnya ya. Tengahnya. Herman O Lantang. Apa? Artinya apa? Onesimus. Onesimus. Kalau O-nya itu Onesimus. Sulawesi ya? Iya, Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Pemohon. Herman Herman Lantang, Lantang. istrinya Lemon. Oh, Ayo udah kenal lama sebenarnya. Zaman kalau ada pelatihan Basarnas suka datang dia segala macam. Dia salah satu legenda. Udah meninggal tahun berapa, Kang? Tahun kemarin, Tahun bulan kemarin Maret ya? 2021. Maret 2021. 2021. Jadi memang legend, memang pendiri ini nih Mapala UI. Terus akrab Kita lah. emang nggak nyangka sih dia bisa meninggal. Dia meninggal bukan kan, orang ada yang bilang apa karena COVID apa ya. Tapi ya di kenyataannya sih nggak seperti itu sih. Memang udah dipanggil Tuhan aja. Karena di rumah kita ada pasang CCTV semua, jadi kelihatan. Dia pas ke kamar mandi itu nggak lama dipanggil kan sama oma, nggak ini nyaut. Terus dibawa keluar. Kebetulan itu di rumah adik. Dikasih pertolongan pertama ya, CPR gitu nggak bisa gitu. Ya udah dibawa ke rumah sakit, udah dinyatakan meninggal. Usia 80 baru mau 81. Dia kan tahun 40 lahir. 40 ya. Jadi tahun 60 tuh udah kemana-mana, melanglang buana nih kan. Emang awalnya itu sih dia di usia ya mungkin kayak ini ada ini suka diajak bapaknya itu kebetulan tentara kan di sana. Tomohon itu daerah kayak sini. Makanya dia suka tempat HLC ini karena mirip persis di kaki gunung juga. Tomohon. Oh iya, Tomohon. Nah gunungnya Gunung Mahau di situ. Dia suka banget sih. Makanya dia beli ini lahan ini. Iya. Tapi lahan ini pun sebenarnya dia beli karena karena saking seringnya naik gunung ini dari tahun 60-an lah ya, naik sendiri gitu. Orang-orang sini yang lama ya. Akhirnya jadi kenal ngobrol, terus
Pak saya minta tolong anak saya ada yang sakit ini. Kasih. Jadi bukan memang niat mau beli mau bisnis enggak. Ini juga awalnya bukan niat bisnis sih, niatnya untuk bisa akomodir teman-temannya, terus anak-anak pencinta alam kalau misalnya lagi pin ketemu sama dia gitu. Kadang soalnya kalau di rumah itu kalau lagi ada acara gitu, misalnya acara mapala atau apa, terlalu membludak. Iya. Iya. Nggak nampung. Nggak nampung ya. Belum Kita parkirannya belum ini. Dan dulu pada zaman itu juga dia juga udah ngajak teman-teman ke sini. Jadi bisa dibilang dulu namanya belum Curug Nangka, belum ada nama di sini. Belum ada nama. Iya, belum ada nama. Ya bisa dibilang mereka-mereka lah yang camping pertama di sini. Mereka-mereka lah ini. Nah, itulah akhirnya kita bikin tempat ini itu. Awalnya sebenarnya sih untuk bisa akomodir kita sharing-sharing pengalaman. Makanya awalnya berdiri HLC itu konsepnya ini glamping with storyteller. Jadi Opa ini sebagai orang yang cerita karena emang dia suka. Iya suka ngobrol. Dia itu orangnya dekat sama anak-anak kok. Makanya momennya aduh kelewat. Iya. Pasti bisa deket kok. Yakin kalau misalnya masih ada dia pasti bisa deket, cerita atau apa. Dia senang banget nyeritain pengalaman gitu, pengalaman dia. Nah mungkin bisa Kang Hero bisa cerita nih ke anak-anak nih sejarahnya. Nah, mungkin diceritain juga kali ya sama Opa ya pengalaman dia mendirikan Mapala sampai kan sempat ada kecelakaan kan dia bekerja di tambang ya kan dia di kerja kakinya patah. patah Patah, pinggulnya patah. Aduh. Jadi dari dia ini pencinta alam, masih mendirikan Mapala UI, tapi agak sedikit lucu ya. Dia kerja di tambang. Padahal Jadi jurusannya bukan engineer, gitu ya kan? Jurusannya bukan engineer. Jurusannya bukan engineer, dia jurusannya Sastra. itu di Fakultas Sastra, tapi antropologi. Oh, antropologi. Iya, Makanya dia pernah di tahun 69 sama 72 itu dia itu hidup menetap di Papua, di suku Dani. Iya. Selama beberapa tahun sampai dia fasih juga bahasa Dani. Bahasa Dani yang lama. Karena waktu itu saya pernah tiba-tiba ketemu di jalan orang dari Papua gitu. Ternyata dia suku Dani. Diajak ngobrol sama Opa. Dia sendiri agak bingung. Ini bahasa yang ancient itu, bahasa yang kuno. Bahasa Dani yang kuno gitu. Suku Daninya karena sekarang memang hampir di semua daerah-daerah gitu udah terlalu banyak serapan ya bahasa gitu. Nah ini bener-bener yang bahasa saya kalau bahasa Jawa tuh yang Jawa yang gimana gitu ya, iya yang halus banget gitu kan. Ya menarik sih kalau misalnya dia cerita perjalanan dia, terus saya sendiri juga jadi banyak belajar gitu. Jadi ya pas lah sebenarnya nih adik-adik main-main gitu kan, bisa bersyukur lah bisa ke Ujung Kulon, bisa sampai ke Baduy juga, bisa keliling-keliling. Jadi inget masa kecil juga. Terus dulu sering diajak selalu. Malah aku sendiri tuh 17 Agustus nggak pernah upacara di sekolah. Selalu di gunung. Jadi izin selalu di sekolah. 17. Khususnya dulu kan Jambore Mapala tuh tahun 90-an tuh sampai akhirnya dibatasi. Iya. Tahun 9 berapa itu ya? Itu nggak pernah absen tuh. Aku nggak pernah absen Jambore Mapala itu, selalu ikut lah. Ya pengenalan kalem itu sih penting sih ya. Sepakat ya, berarti juga penting gitu ya. Karena kita memang hakikatnya sebagai manusia itu emang dengan alam ya, gimana ya, dengan alam manusia, alam sama Tuhan kita kan, itu aja kan. Yang penting seimbang kan tiga itu. Gimana kita sama manusianya, gimana kita sama alam, gimana kita sama Tuhan. Yang dibilang sama ini apa, kalau salah satu nggak seimbang ya itu ya nggak baik lah gitu ya. Benar. Manusia, alam sama Tuhan. Iya benar. Adik mungkin ditanya Om Ero, mungkin perlu
cerita mungkin ke Baduy kemarin ngapain. Nah, Sendiri kamu pernah soalnya di sana. dibalik. Yang nanya Errol nih, Naira nih, gitu nih. Tapi kalau memang dari Ciluda ada minat itu emang baik sih, bagus sih. Jadi kita orang-orang yang mencintai alam gitu, rata-rata tuh jiwa sosialnya tinggi sih, gitu kan. Jadi kita bisa ya dengan mencintai alam kan kita belajar mencintai keseluruhan ya, sesama ya ini. Bener, Bahkan sama binatang juga lah istilahnya kan, seperti itu. Betul. Karena semua kan diciptain baik kan. Nggak ada yang jelek gitu. Kucing kalau di rumah nih, kalau sama Naira nih, diapain aja diem aja. Oh gitu. Namanya siapa kucingnya? Banyak. Oh banyak. Baik. Oh iya. Kucing kampung bukan kucing Oh gitu. emang datang rumah kita kasih makan. Iya. Kucing datang. Oh kucing datang ya. Tapi udah bertahun-tahun nih jadinya. Tapi mereka nggak berani keluar dari pagar gerbang rumah. Oh gitu. Pertama datang ya udah menetap jadi. Berarti mereka kan ya binatangnya udah merasa nyaman ya. Iya. Gitu. Kayak di sini aja sih antre saya itu kan sebenarnya anjing hutan sini dulu pas masih bukan antres ya ibunya kesini gitu kan, sini kan banyak sebenarnya banyak anjing daerah sini kan ya, anjing hutan gitu ya, dikasih makan ini terus mereka jadi kayak ngejaga Jadi kita nyaman, kan, iya. jadi ngejaga. Iya. Coba lihat monyet nggak ada tapi nggak ada kan dari kemarin kan. Jadi ya itulah, kita harus berkesinambungan lah sama semuanya, alam sama antar manusia gitu, sama Tuhan. Itu nilai-nilai yang ditanamin ya sama Ya Pak sama Herman Opa. ya, ke anak-anaknya ya tuh. Jadi kita harus seimbang. Iya, Dari harus pelajaran kita ke HLC adalah harus seimbang antara hubungan dengan manusia, alam dan Tuhan. Rajin-rajin inilah kalau kita ya sholat dan ibadah itu penting sih, penting benar. Setiap naik gunung pasti kami di bawah doa dulu gitu kan, buat menghindari hal-hal yang inilah, karena selalu ada faktor lain kan. Betul. Nggak mungkin enggak sih, makanya selama ini Karena tujuan naik gunung kan kembali ke rumah dengan selamat gitu ya. Betul. Bukan hanya ke puncaknya aja. ya, yang tujuannya itu sebenarnya prosesnya itu, Iya, bro. gimana kita belajar di situ kan. Kita naik gunung kalau sama kawan-kawan atau sekeluarga kita bisa saling bekerja sama gitu kan, saling tahu karakter masing-masing, saling membangun lah gitu, saling membangun. Kalau Opa itu gimana orangnya tuh? Selagi kalau dulu mungkin muda masih aktif gitu ya. Nah pas sudah menjelang masa pensiun atau masa dia sudah tidak seperti dulu lagi atau gimana itu? Dia ini orangnya ini. Kan jadi cerminan kita juga nanti Iya. tua ntar jangan kita sekarang masih gagah nih, nanti kalau udah tua. Benar. Kalau yang satu yang aku belajar itu, selama kita masih berdiri, ya udah bikin aja apa yang bisa kita bikin yang baik buat orang gitu aja. Selama kita masih bisa berdiri ya. Gitu. Jadi dia selalu semangat sih, orangnya selalu semangat, berpikir positif selalu gitu. Dan orangnya jujur, dia orangnya jujur sih. Ini saya bilang kita sama itu salah satu bekal penting lah buat hidup kita. Kita tuh harus jujur gitu sama orang, harus jujur sama orang. Terus ya kalau ada yang perlu bantuan kita bantulah sebisa kita ya. Kan bantu kan nggak harus selalu materi kan. Iya. Kita kan punya tenaga, itu itu apa orangnya kayak gitu. Oh kalau ini sepatu Opa yang terakhir suka dipakai sehari-hari sih. Ada Masih beberapa kuat bang- pakai sepatu. Iya, masih. Oh iya, dia orangnya selalu panggil
masih rapi ya, tapi maksudnya dia kalau dia pernah ngomong sih ya dengan kita tampil itu kan maksudnya kita enak ya orang dengan tergantung tempat juga sih, misalnya kita kemana kita pakai seperti apa gitu orang ini. Banyak kan ada praktek-praktek ke acara-acara keluarganya dia sih. Itu nggak takut bilang gitu? Enggak sih, kebetulan sih di sini aman, banyak CCTV yang tidak terlihat. Ini ada. Itu ada. Kalau sini masih tergolong aman sih, maksudnya daerah sini karena orang-orang yang kerja di sini pun juga orang-orang sini sih, dan yang udah tahu dari lama. Malah salah satu ini si Teno, buyutnya Teno itu salah satu yang menjual tanah ini gitu. Bapaknya Teno aja dulu waktu saya kecil pernah gitu kan. Jadi memang udah ada story ini ya. Iya. Ini jadi berapa luasnya? Kalau saat Hektar? ini ya, kalau saat ini sih 1,2. 1,2. Sampai ujung. Sana udah ditutup. Di sana, saya lupa. Aku lupa ini bilang sih sebenarnya kalau misalnya padahal kemarin rombongan itu bisa jalan-jalan ke belakang itu ada persawahan. Itu nggak kalah kayak Ubud beneran di sini. Ini sawah-sawah di sini. Ya ada kolam ikan juga, tadinya aku pengen ke situ tapi jalannya Kolam ikan. itu udah Oh yang di sini ya, belakang situ ya, kolam ikan. Itu emang lagi nggak di yang kayak tenda-tenda juga kan. Itu lagi nggak difungsi. Kebetulan itu tanahnya itu punya kerabat nyokap juga. Kami dulu juga bareng-bareng. Nah ini pas pandemi ini, karena dia masih belum yakin untuk buka. Udah usia juga kan dia, khawatir lah kalau ada aku. Jadi belum. Kalau misalnya pas buka ya kami ya Mas Arinnya bareng-bareng di sini, yang tipe suite, di sana tipe standar, jadi tendanya berhadapan. Oh iya. Terus ada yang di atas kolam. Kalau sekarang Mbak Bibi yang suite sama maintenance-nya lumayan sebenarnya sih. Iya benar. Pasti. Banget. Sekali lagi terima kasih sudah datang. Moga-moga ada hal yang baik yang bisa diambil dari sini. Sejak anak di HLC. Iya. Kita ngobrol di museum nih. Iya. Di museum ngobrol banyak tentang OPA dan lain-lain. Kalau HLC sendiri sebenarnya dari tahun berapa sih sebenarnya? Kalau sejarah awal HLC sendiri, HLC-nya sendiri sampai sekarang udah dari awal pembangunan kita 2014. 2014. Bangun seperti ini ya, camp-campnya itu. Rampungnya itu 2015 ya. Setahun sih lumayan karena lumayan jauh ya buat cari material dan sebagainya gitu, agak sulit sih. Terus berarti sampai sekarang udah 8 tahun lah ya. 8 tahun. Memang sebelumnya sih kami pakai
bikin camping biasa, jadi bukan glamping ini. Kami biasa camping di atas ini, di atas ini. Oh, di atas. Jadi di atas itu dulunya itu kebun. Kalau di bawah sini sawah. Sawah. Ini sawah, makanya masih kelihatan sawah. terasering. Iya, iya, iya. Terasering sawah. Di atas itu kebun. Nah, di kebun itu kalau bisa lihat di atas ada pohon durian. Oh iya. Ada. Kelihatan. Di bawah pohon durian itu kita sukain. Waduh. Kadang pernah sih lagi camping ini durian jatuh. Ngeri banget jatuhan durian, robek tenda. Tapi untung nggak apa-apa sih, karena kita emang bikin tendanya agak sedikit, bukan di area tempat jatuh ya. Gitu. Udah dari lama sih, kalau itu dari awal saya lahir. Nggak ada Lahir ya? udah ini. Kebetulan foto-fotonya juga masih ada sih di rumah, mesti dicari sih. Ada Zaman sih. jadul. Zaman jadul ini Curug Nangka. Heeh. Curug Nangka ini pohon-pohon pinus ini kan sebenarnya ditanam, Heeh. bukan tumbuh sendiri. Heeh. Ditanam tuh pas saya umur 4-5 tahun itu, kira-kira tinggi pohon pinus ini paling nggak nyampe setinggi ini kafe. Paling 3 meter lah. Jadi gede di banget. tahunnya ditanamnya berarti tahun 70-an lah ya, 70. Tapi menarik sekarang jadi Cakep ya jadi. tinggi, bagus ya, jadi ini Cuacanya memang lebat. cocok. Dan kebanyakan orang sini kan karena udara bersih, karena memang langsung bersebelahan sama alam lah, alam. Tema yang orang kalau zaman sekarang bilangnya healing. Nah kalau ini Kafe. Ini apa nih? Ini kafe sendiri kami tuh bangunnya tahun 2020. Oh pas 2000 COVID. pas Covid. Jadi memang waktu itu maksudnya pas lagi Covid awal itu kita bangun, rencananya maksudnya kalau pas sudah selesai bangun itu COVID Covid udah berakhir. selesai, ya. Ternyata COVID-nya berkepanjangan sampai sekarang. Tapi katanya baru buka kemarin. Kemarin itu maksudnya kalau kemarin tutup karena jalan kan baru Jalan dicor tuh. baru dicor. Jadi ada baru dicor sebulan, kita vakum dulu kafe. Cuma kalau pas paling weekend aja lah. Kalau sekarang udah mulai istilahnya reopening ya, reopening. Oh gara-gara aksesnya Iya, aksesnya karena berpengaruh banget. Lumayan operasional harian sama ini juga yang istilahnya yang bantuin nih kawan juga, kawan-kawan juga. Jadi emang konsepnya kita bikin sedikit berbeda ya. Kita bilangnya ini hype natural, jadi natural tapi masih masuk lah orang kota, masih masuk. Oh iya tuh ada Iya. jembatan. Banyak monyet. Seru sih ini. Jadi kalau ada yang mau kesini sih seru juga sih. Nggak terlalu jauh sih dari Depok juga. Iya, paling jarak 1 jam lebih. Ya di sini emang banyak monyet sih, tapi kayak yang Opa bilang sih, monyet itu cuma 2 pilihan kita. Kita anggap mereka itu ancaman atau hiburan gitu aja. Kita anggap hiburan aja ya. Karena mereka sendiri sebenarnya nggak menyerang orang, nggak pernah ada sejarah mereka ini nyerang orang. Yang mereka cari itu cuma makanan, udah itu aja. Tadi Tapi aja baiknya- praktekin deh. Gitu ya. Oh gitu. Ketapel gaib. Pura-pura Takut, gitu. Iya. Mereka agak trauma. Kayak Mbak Uki. Tapel. Ketapel gaib. Nggak takut. Nggak takut. Berarti sering ketemuan di sini sama orang jadi nggak. Iya, orang-orang kadang orang-orang warung suka ketapel gitu. Tapi maksudnya itu cuma untuk menghalau ya, karena gimana pun ini hewan ini dilindungi gitu. Iya. Ada undang-undangnya, kalau kita bikin apa-apa sama mereka cedera atau apa gitu, itu kena pasal. Kena pasal, malah kita yang kena. Tapi ya tetap aman lah, namanya alam ya. Kita mencoba bersahabat dengan alam, kita belajar banyak hal dari alam. Ya kayak Om Pa bilang juga gitu, kita belajar banyak hal dari alam. Kita ditempa di alam juga. Ya kayak begitu lah.
Tempatnya lucu guys, ini enak, seru. Jadi teman-teman yang kalau yang di Curug Nangka mampir ke HLC buat ngopi-ngopi, buat seru deh. healing lah. Iya. Terus kalau males pulang habis ngopi, tinggal booking tempatnya ya kan. Iya. Nginep sih. Malam-malam api unggunan, iya. bakar-bakar, Barbecue, mantap tuh. nyantai main gitar, pokoknya relax lah. Di sini emang maksudnya untuk hal itu, untuk relax kita. Cuacanya juga oke ya deh, dingin sembriwing. Lumayan, tapi semalam nggak sampai Nggak minus nggak terlalu ya? sih, nggak ya? Mas gimana mas? Semalam gimana? Hah? Aman? Dingin ya. Soalnya ini musim apa? Masuk ke musim hujan nggak terlalu ya? Nggak Kalau misalnya terlalu ini kan. musim Kalau kita udah kemarau paham lah ya. Kalau dingin. musim kemarau yang ampun deh. Iya. Baru untung Kita- ada hujan dikit ya. Nah, kita ngobrol aja udah keluar asap. Salam jejak anak, oke. Teman-teman jejak anak jangan lupa ya. Datang ke HLC di Curug Nangka. Main kesini. Udah berubah banget Curug Nangka. Iya. Saya terakhir kesini 92, udah 30 tahun yang lalu. Berarti itu masih jalanan masih apa? Hancur banget, hancur tanah, ya? iya. Tanah kan? Dari bawah itu Heeh. Posnya jalannya masih bambu jauh. doang, posnya masih bambu doang. Jalannya jauh. Jalannya yuk. Angkot kan yang sampai bawah pertigaan. Iya, pertigaan emang iya. Terus jalannya jauh ke sini, jauh banget. Jauh. Masih berasa jauh karena apa? Masih rusak kan jalan. Jalan batu. Rusak batu. Jauh jalannya dari pertigaan itu. Iya, Apa lumayan sih yang lah. pertigaan IAR tuh, Indonesia Animal Rescue. Iya. Jalannya dari situ jauh banget. Kita syuting jembatan. Camping. Oke. Di situ. Aduh, jauh banget dari jalannya, ya Allah, niat banget itu. Makanya pas kesini, kok deket banget. Oh iya, dulu di pertigaan sana turun ya kan. Kalau sekarang Iya. Pakai mobil nggak berasa. Ampun, jalannya jauh deh. Dari pertigaan kantornya Om Denny ke sini nih. Nah, ketidur. Jauh. Ya 600-500 meter. Ke sini. Kalau dari bawah itu 1,4 kilo persis sampai sini. Oh, yang dari pertigaan itu ya. Soalnya di sini juga ada marka jalan nih. Jadi saya sendiri baru tahu soalnya. Oh, 1435 Tapi meter. yang kalau ke sini ke ini kemana sih? Kalimati. Kalimantan itu apa ya? Lupa. Oh, yang ada kantor IAR tuh. Oh iya. IAR ke sini kan Iya. 500-600. Iya 500 sih. Pas belok. Lumayan. Dari situ jalan. Lumayan nih. Heeh. Oh iya 500-an lah ya, 500-an. Oke. Bukan dari yang Dari bawah Highland enggak, situ ya. enggak. Highland. Hah? Deket situ. Jatuhnya kalau di sini dari peta itu 200 meter. Tapi tarik garis lurus ya. Kalau kita kan jalan sedikit ke sana, turun gitu, belok. Di pinggir-pinggir itu warung berderet. Iya. Salam-salam deh. Oke teman-teman, jejak anak, ikutin terus ya perjalanan kita ke tempat-tempat yang apa ya, tempat yang edukatif ya deh. Iya. Kita selalu gimana caranya berkunjung ke tempat-tempat yang punya potensi untuk mengedukasi. Ya. Iya. Nggak cuma jalan-jalan dan lain-lain. Jadi bisa belajar banyak ya di situ. Betul. Ada hal baik dan positif yang bisa diambil. Jejak anak di HLC. HLC. Thank you. Gimana ceritanya? Asik kan? Oke teman-teman, segini dulu ya Olin Kampung kita. Ikuti terus Jejak Anak, mudah-mudahan bermanfaat kontennya. Terima kasih, salam Jejak Anak.